Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini Goto masih konsolidasi ya. Jadi hari ini open di harga 200 dan close juga bukan, opennya itu di harga 204 ya. Jadi untuk Goto hari ini open gap atas, tadi open gap atas sempat di bawah naik ke 208 cuman dituruni lagi, close di harga penutupan yang kemarin ya di harga 200. Jadi untuk Goto kayaknya nunggu bandar utamanya masuk ya si BD. Kalau kita cek Goto hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi ya ini. Yang akumulasi YU, KI, YU-nya masih masuk ya, ini cukup bagus untuk saham Goto. YU masih terus masuk ya, kemarin masuk 40M, sekarang masuk 16M ya. Kemudian KI masuk juga 19 dan untuk KI YU hari ini di saham Goto cenderung akumulasi hampir 80% lebih transaksinya itu buy ya di saham Goto untuk KI dan YU. Kemudian yang jualan hari ini CSDR PD. PD-nya masih jualan cuman nggak terlalu banyak, 3,8 M aja. Jadi hari ini di saham Goto diakumulasi ya, yang jadi market maker utamanya CC, YP, PD. CC-nya netbuy 1,8. Jadi untuk CC, YP sama PD ini trading ya hari ini di saham Goto, scalping gitu. Kemungkinan untuk besok Senin gimana? Kemungkinan untuk besok Senin untuk asingnya net yang hampir balance ya. Untuk asingnya net buy sama net sell hampir sama. Coba kita cek untuk asingnya di saham Goto tanggal 4 asingnya net sell sedikit 219 juta aja ya. Jadi kalau menurut saya untuk saham Goto mungkin masih akan konsolidasi dulu ya di bawah menjelang lock up, itu harganya akan di area sini-sini aja. Kemungkinan sih seperti itu. Kalaupun naik ya sebenarnya itu malah bagus ya. Tapi hari ini ada yang diakumulasi untuk Goto ya. Jadi kemungkinan sih besok ini ya mungkin harganya belum kemana-mana ya, mungkin range pergerakannya itu belum terlalu lebar ya paling seperti itu untuk saham Goto. Jadi menurut saya akan konsolidasi dulu ya untuk besok Senin ya. Kita lihat aja besok Senin, asingnya juga masih net sell. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham Goto, dari tanggal 1 untuk saham Goto di akumulasi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. ZB akumulasi, YU, KI, AK juga udah masuk di saham Goto. Jadi di harga bottomnya ini ya udah mulai ada yang akumulasi, itu cukup bagus. Mungkin kalau akumulasinya udah cukup ya bakal dinaikin ya. Apalagi kalau lock up-nya dibuka ya harusnya lebih menarik lagi untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Dan untuk saham Telkom hari ini naik padahal asingnya turun ya. Kira-kira siapa yang naikin padahal asingnya jualan Mas ya. Tapi ini nutup gapnya belum sempurna ya. Jadi untuk saham Telkom hari ini mau nutup gap kurang dikit lagi. Ini kurang berapa poin dari close di 4.210 dan gapnya kalau nutup ya di 4.220, berarti kurang 10 poin lagi untuk Telkom nutup gap ya. Kalau lihat candlenya sini cukup bagus ya. Jadi untuk Telkom itu hari ini open gap bawah, tadi opennya di 4070 langsung ditarik naik ya. Dan untuk candlenya lumayan bagus ini, mulus. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham Telkom, TLKM hari ini tanggal 4. Siapa yang naikin? Yang naikin di saham Telkom itu YP ya. Kemungkinan YP, karena YP akumulasi net buy 152,8 M, cukup banyak. Dan YP-nya ini YP lokal ya, jadi yang naikin ini lokal. Untuk asingnya sendiri masih jualan net sell.
Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk AI-nya net murni distribusi di Telkom AI versi asing net sale 71,3 M dan valuasinya juga 71,3. Jadi AI ini murni distribusi ya 100% jualan di saham Telkom untuk hari ini. Selain AI yang jualan untuk asingnya ada CS, CC, YU, RE, KZZP. Untuk brokernya bisa kita lihat bareng-bareng dan yang nampung YP lokal. Kemungkinan untuk besok gimana? Di sini untuk YP-nya average di 4146. Berarti untuk YP-nya sedang floating profit ya untuk hari ini di saham Telkom ya di arah sini 1400 100 1000 berapa tadi? 4146. Ya di area sinilah ya. Untuk posisi YP average-nya di area sini untuk hari ini berarti sedang floating profit berapa? Floating profit sekitar ya 1,5 ya untuk sekelas Telkom bisa floating profit segitu ya lumayan sebenarnya ya. Jadi kemungkinan akan buy jauh dulu untuk saham Telkom ya. Jadi perhatikan saja level ini kalau misalnya yang udah floating profit dan tujuannya mau trading gitu di saham Telkom mungkin akan ditarik naik dulu nutup gap di area sini ya. Kalau udah nutup gap kalau masih naik ya perhatikan saja level ini 4260. Ini area resisten Telkom ya untuk saat ini. Kalau gagal breakout di atas itu ya bisa turun ya, mengingat untuk aslinya masih terus jualan di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau turun untuk saham Telkom perhatikan saja level ini 4160 itu area supportnya Telkom terdekat ya. Semoga nggak jebol di bawah ini, kalau jebol ya bisa turun lagi. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini konsolidasi ya. Jadi close di harga penutupan yang kemarin. Hari ini tadi sempat turun, naik lagi. Tapi masih bertahan di atas resistennya. Masih bertahan di atas 4.590. Kalau kita cek transaksinya untuk Bank BRI hari ini. BRI hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi ya, cuman nggak banyak-banyak banget. Untuk aslinya sendiri masih net. Wah, aslinya ini hampir sama yang jualan sama yang beli. Untuk aslinya hari ini di saham Bank BRI net apa ini? Net sell ya, jadi aslinya net sell 19,8, enggak banyak-banyak banget sih untuk Bank BRI ya aslinya. Cuman hari ini enggak seliquid yang beberapa hari terakhir. Jadi selama Bank BRI ini enggak jebol di bawah 4.600 sih masih ada kemungkinan naik ya. Jadi seperti itu untuk saham Bank BRI. Mungkin akan konsolidasi dulu untuk saham Bank BRI. Kalau kita perhatikan hari ini yang jualan AKCS-nya asing. Dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Bank BRI AKZP ya. AK-nya jualan 40M, ZP-nya masuk 33,4M. Jadi seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kalaupun turun ya perhatikan aja level 4.590, 4.600. Mungkin kalau mau masuk bisa masuk di dekat-dekat area sini. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau naik ya target kenaikannya ke 4.760 ya. Ini area resisten untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek MPPA ya. Dan untuk MPPA hari ini naik cukup lumayan 12,6% ke harga 151 ya. Jadi untuk MPPA itu habis naik terus konsolidasi ini ya, bentuk rectangle kemudian naik lagi hari ini. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya untuk
PPA hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi cuman nggak banyak-banyak banget. Dan yang jadi market maker utamanya YPMG ya. Market makernya itu trading ya, jadi scalping, keduanya net sell malahan. Jadi untuk YP net sell 1,1, valuasinya 35,2 M. Sedangkan MG-nya valuasinya 11,3 dan net sell juga 864 juta. Jadi market makernya trading di saham MPPA scalping gitu. Jadi kalau ada yang tertarik masuk ya amannya buat trading aja, ngikuti market makernya. Dan yang akumulasi itu paling banyak GR ya hari ini. Ya, GR dan GR-nya itu valuasinya nggak gede-gede banget, 3,4, net B 2,4. Asingnya net buy tapi BKAK masuk ya, BKAK versi asing. Sedangkan BKAK lokalnya jualan kayaknya. Oh, BKAK asing ya semua. Jadi asingnya masuk hari ini di saham MPPA ya. Cuman market makernya scalping. Kalau naik terus target kenaikannya ke berapa? Kalau kita ukur rectangle-nya untuk MPPA, kalau misal besok MPPA naik dan bisa breakout di atas 154, target kenaikannya ke 167 ya. Jadi seperti itu untuk MPPA secara teknikal. Kalaupun turun ya mungkin turunnya itu enggak dalam-dalam banget ya. Kalaupun turun seperti itu untuk MPPA, mungkin kalau turun bentuk rectangle seperti ini ya, turun konsolidasi, turun perlahan, habis itu naik lagi. Jadi seperti itu untuk saham MPPA. Kalau naik ya seperti tadi itu targetnya 160 berapa tadi. Kalau masih naik dan berhasil breakout di atas 154, target kenaikannya ke 167. Oke, itu untuk saham MPPA. Kalau menurut saya sih besok kalaupun bentuk candle kecil ya, sepertinya seperti itu untuk MPPA. Karena kalau kita lihat historinya habis bentuk candle hijau besar ya, merah kecil. Seperti itu untuk saham MPPA, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya. PBRX hari ini naik lagi. Naik cukup tinggi tadi. Ya, langsung naik 22,7%, plus di harga 135 ya. Jadi untuk PBRX udah kembali lagi untuk harganya ya. Setelah sekian lama ini turun, cukup 2 kali naik, udah balik lagi ke harga 135 ya, di area konsolidasinya ini ya. Cukup lama ya konsolidasi di area antara 125 dan 132 ya, ini area konsolidasi yang cukup lama untuk PBRX. Jadi kemungkinan untuk besok gimana kalau kita perhatikan hari ini, apakah market makernya masih net buy? Kalau kemarin sih masih net buy ya untuk market makernya di PBRX. Tapi untuk hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan sebenarnya akumulasinya nggak gede-gede banget ya. Yang jadi market maker utama hari ini juga net sell malahan ya, YPMGCC net sell. Dan XL-nya masuk 1,1, PD masuk 1,5 ya. Jadi tapi ada yang keluar juga ini retailnya ya. Kemungkinan untuk besok sih kalau melihat posisi PBRX sudah di atas ini ya ada kemungkinan koreksi ya. Mungkin akan konsolidasi dulu ya. Untuk support terdekatnya di 132 dan resistennya di 138 ya. Jadi lihat aja besok Senin, kalau misal besok Senin itu nggak bisa breakout di atas 138 ya ada kemungkinan turun konsolidasi dulu ya, mungkin akan konsolidasi lagi di area sini. Jadi seperti itu untuk sampai BRX ya, ini udah cukup tinggi naiknya dan market makernya net sell semua hari ini. Market maker utamanya YPMGCC, ketiganya net sell. Jadi kemungkinan sih untuk besok akan konsolidasi dulu di atas ini ya untuk PBRX. Selanjutnya kita cek saham karya.
Karya ini tadi di awal market dibuka merah ya, cuman habis itu langsung diangkat naik, jadi masih bertahan di atas 3.302 ya. Jadi untuk karya hari ini masih bertahan, kemungkinan harganya siapa sih yang jaga kalau kita cek transaksinya. Untuk karya hari ini tanggal 4 November diakumulasi ya, XA, AO, BK, CP, Netbuy di saham karya yang jualan YP, XYXL, retailnya keluar kok. Jadi ya mungkin seperti ini karena retailnya udah mengurangi porsinya ya hari ini di saham karya ya dinaikin. Tapi kalau retailnya masih hold malah average down ya bisa jadi diturunin. Ingat kemarin itu kan yang distribusi si AO ya kalau nggak salah ya. AO atau XA ya. Coba kita cek untuk kemarin tanggal 3 yang distribusi di saham karya. Ya AO kan kemarin yang distribusi AO, IN, IU, BK. Oke, itu untuk saham karya ya. Jadi hari ini ada yang akumulasi. Yang akumulasi XA, AO, BK, AO masuk lagi setelah kemarin jualannya. Akumulasi untuk besok masih tergantung market makernya ya. Yang jadi market maker utama AZ, CP, AZ-nya net sell 2,5, CP-nya net buy 2,4. YP net sell 2,8 ya. Jadi trading semua di saham karya untuk market makernya. Kalau naik resikonya di 386 ya. Jadi kalau ada yang mau taking profit, misalnya udah floating profit posisinya hari ini ya bisa di area sini ya. Jadi seperti itu untuk saham karya ya. Jadi kalau di saham gorengan udah bandarnya udah jualan, maksudnya udah distribusi, kemudian retail masuk ya amannya. Retail sebagian kurangi porsinya, mungkin cut loss bagian, siapa tahu ada bandar yang nampung habis itu dinaikin ya. Mungkin seperti itu yang terjadi di saham karya untuk hari ini ya. Retailnya juga udah keluar juga ya. Sebagian ya mungkin nggak semuanya. Jadi seperti itu untuk saham karya, kemudian untuk besok masih bisa dibuka hijau dulu ya, mengingat hari ini ada yang akumulasi. Untuk target kenaikannya ya ke area sini 38. Kalau mau taking profit deket-deket area sini. Oke, itu untuk saham karya. Selanjutnya kita cek saham Pico. Dan untuk saham Pico hari ini naik ya, naik 18,8%, lumayan tinggi kenaikannya, close di 466 dan ini juga di area resistennya. Jadi lihat aja besok Senin kalau misalnya langsung dibuka hijau ya target kenaikannya bisa ke 514. Kalau kita cek transaksi Pico hari ini apakah disertai dengan akumulasi? Untuk Pico hari ini tanggal 4 November secara keseluruhan diakumulasi oleh MG ya. Jadi MG net by 12,2. MG-nya masih net by 12M loh. Jadi masih ada kemungkinan naik ya, walaupun untuk MG ini hari ini cenderung trading di saham Pico karena valuasinya 55,1 dan net by 12,2M aja. Jadi ya sebagian tadi trading MG di saham Pico. Yang jualan BQ, YP dan yang jadi market maker utamanya MG. Average di 438. Floating profit ya 438 di area sini. Ya untuk average-nya MG di Pico itu ya pas di area supportnya ya 436, 438. Kemungkinan sih untuk besok akan di bawah naik dulu mungkin seperti itu karena MG-nya masih net by 12 eman. Ya, kalaupun naik target kenaikan yang pertama ke 516, tapi kalau langsung dinaikin lagi ya bisa ke 576. Jadi seperti itu untuk saham Pico. Amannya yang udah floating profit kalau misalnya udah floatingnya lumayan gede, floating profitnya ya amannya sebagian taking profit ya sebelum keduluan MG. Nanti kalau udah keduluan MG malah susah juga keluarnya ya. Soalnya kalau MG
kebanting itu bisa langsung ARB dan susah keluar untuk retail. Jadi seperti itu untuk Sampico, kemungkinan sih di awal market akan dibuka hijau dulu ya, mengingat MC-nya masih net buy 12 M-an hari ini. Oke, itu untuk Sampico dan ini aja dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.